Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan Training of Trainer, pendamping BUMDes dan Wira Desa. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita berdoa bersama yang dalam kesempatan ini akan dipimpin oleh Yang Terhormat Bapak Ahmad Farisi. Pada Bapak kami persilakan.
Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Bina Dharma. Untuk ini kami mohon kesediaannya kepada yang terhormat Ibu Dr. Sunda Aryana MPD MM, disilakan. Kami hormati seluruh peserta pelatihan TOT untuk pendampingan BUMDes dan Bina Desa, dan tentu saja semua panitia yang terlibat pada kegiatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan jujur. Universitas Bina Dharma sangat berbangga dan senang hati karena diberi kesempatan atau kepercayaan untuk menyelenggarakan training of trainer pendamping BUMDes dan Bina Desa di lingkungan wilayah Kelurahan. Mungkin Bapak Ibu sudah juga mendengar tentang BUMDes ini, dan nanti narasumber yang akan menjelaskan secara detail. Tapi terakhir saya pernah diajak oleh teman-teman dari Universitas Bina Dharma yang sudah bergerak dengan BUMDes itu, waktu itu bertemu dengan pihak BRI, di mana dilakukan pendampingan terhadap ada satu BUMDes untuk, kalau saya tidak salah pada saat itu, nanti mungkin akan dijelaskan secara detail oleh teman-teman, di mana nanti akan ada penanaman porang ditumpang sarikan dengan kelapa sawit. Kelapa sawitnya mungkin yang masih belum tinggi ya, sehingga ada nilai lebih. Singkat cerita, BUMDes ini atau Badan Usaha Milik Desa ini adalah program pemerintah yang saat ini mulai disinergikan dengan perguruan tinggi, di mana dosen di dalam Tridharma perguruan tinggi bisa melakukan pengabdian untuk menyumbangkan pengetahuannya di desa dan membantu mengembangkan potensi desa. Kemudian ada program khusus dari Dikti yang dikaitkan dengan kampus Merdeka Belajar, yaitu Bina Desa, di mana mahasiswa yang mendapatkan secara teori di kampus itu bisa menerapkan ilmunya di desa. Jadi sekali lagi kita akademisi ini bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk membantu mengembangkan potensi desa. Tadi juga sudah sempat berbicara sebentar dengan Prof. John Emerson, di mana nanti kita akan buatkan seperti web desa dan buatkan marketplace-nya untuk BUMDes ini, untuk kita bantu memasarkan produk-produk mereka, di mana pasti akan ada perbedaan produk atau apa yang dibutuhkan dari masing-masing desa, tentu saja nanti akan berbeda. Singkat cerita, ini adalah program yang sangat baik, dan kalau semua bergerak, artinya semua perguruan tinggi bergerak untuk membantu membangun potensi desa, maka insya Allah Indonesia akan menjadi lebih baik ke depan. Jadi dari saya mungkin hanya itu sedikit sekali yang saya ketahui. Pasti Pak
Johnny Emerson bersama narasumber yang akan menceritakan dan bagaimana ini supaya kita bisa bergerak serta membantu meningkatkan potensi desa bersama anak-anak kita yaitu mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi. Itu saja dari saya. Semoga training of trainer yang diberikan pada Bapak Ibu dosen pada hari ini bermanfaat buat nanti kita semua dan tentu saja untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua KKP BUMDes Sumatera Selatan. Untuk ini kami mohon kesediaan kepada Yang Terhormat Bapak Profesor Dr. Johnny Emerson SH, MHum, FCBAMP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul, berjumpa, walaupun kita selama ini pakai online terus ya. Tapi hari ini kita bisa bertatap muka. Yang kami hormati di sini Ketua LDIP tapi diwakil oleh Ibu Mercy. Saya udah lama kenal Bu Mercy juga ya. Sering kita, kadang saya sering di Grup Kooperatif lalu ditelepon dan sudah. Tapi saya tetap menjalankan apa yang bisa saya lakukan demi kepentingan kooperatif dan LDIP wilayah 2 selama ini ya. Ya saya tanggal sekian bisa nggak? Terima kasih sudah betul itu saya bilang sepanjang itu tidak betul berjalan bahwa bisa saja. Yang kita banggakan di sini Rektor Gunadarma Ibu Dr. Sunda. Saya tiap hari lewat sini. Tapi baru kali ini masuk ke Gunadarma ini. Di sepanjang ini lewat aja. Tapi sama dosen-dosennya alhamdulillah kita sering ada ketemu macam-macam kegiatan. Baik ya, pada hari yang berbahagia ini saya atas nama KKP BUMDes Sumsel, jadi kalau perlu saya jelaskan sedikit, KKP BUMDes Sumsel ini baru kita perkenalkan bulan Oktober tahun 2020 di masa Covid juga ya. Dan sekarang anggotanya ada sekitar 33 perguruan tinggi. Jadi ada Unsri, ada Gunadarma, ada Palembang dan sebagainya. Jadi ini semacam kelompok apa kepedulian kita perguruan tinggi dan rangka apa. Oh ternyata Indonesia ini luar biasa ya. Luasnya luar biasa, kebutuhan luar biasa, manusia luar biasa. Kita ada 70.000 lebih desa dan ada 80.000 lebih kelurahan. Ada 70.000 lebih itu ada sekitar 40% yang BUMDesnya yang baru didirikan. Nah untuk sekarang kita ada 3.000 lebih desa dan kelurahan yang desa ada sekitar 2.800 kita. Sambut tadi menggerak ini. Kalau kita sendiri nggak akan mungkin sambutnya. Makanya dengan adanya kebersamaan, kolaborasi ini kita coba. Jadi ada 2.800 desa itu yang sekarang sudah ada penduduk itu 2.500-an. Ya. Yang efektif ada 2.000-an lebih sedikit. Tapi berjalan itu yang berjalan khusus itu hanya 2. Ya, saya kira itu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu kita teman-teman sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, karena kita ini satu rumah sebenarnya. Saya guru, Bapak Ibu sekalian juga sama ya. Kita punya kepedulian dalam rangka apa? Menjalankan perintah perguruan tinggi. Oleh karena itu kegiatan ini sangat penting saya kira. Karena kita juga didukung oleh LDIP ini salah satu program LDIP juga. Ya saya sudah bicara sama Prof. Diansa, dimana kalau KKP BUMDes ini kita gabungkan program LDIP. Saya sangat setuju sekali. Karena apa kita satu roh ya, satu roh itu kita ini satu perut yang Minangnya.
Kalau tak kita siapa lagi ya? Membangun negara ini khusus bagaimana meningkatkan perekonomian pedesaan. Nah, jadi saya kira kalau perekonomian desa itu meningkat dengan mengelebrasi potensi yang ada, terus terang saja desa itu cuma ada potensi banyak macam-macam. Dulu saya sering riset dengan BI itu tentang potensi apa tiap provinsi, kabupaten kota itu. Kita punya kaya raya sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menggerakkan, menggalinya. Ya. Tapi dengan catatan, ya kita harus punya lembaga yang kuat, harus punya SDM yang kuat. Kita punya mahasiswa. Dan mahasiswa ini kalau dulu KKN kita 2 bulan, 3 bulan tuh di desa-desa. Tidak pulang-pulang. Kecuali kalau desa yang dekat. Nah kalau anak mama apa-apa harus diantar ya. Karena kami dulu enggak ya. Kita 2 bulan nggak pulang-pulang dari desa ini. Kalau dulu ada namanya apa? Yang pendamping petani ini. Dulu ya. Dulu yang waktu saya KKN ada penyuluh petani itu ya satu ini. Bagaimana kita? Nah sekarang ini bagaimana kita upayakan bundes yang ada? Sekarang ada 3 kriteria. Ada desa yang belum ada bundesnya. Ada desa yang sudah ada bundes tapi dia jalan di tempat. Ada desa yang bundes sudah mulai jalan tapi belum optimal. Ada desa yang bundes sudah jalan. Yang sudah jalan itu kasus cuma 2 ada salah satu. Bundesnya sudah jalan bagus itu. Jadi yang sekitar 2000 sekian ini masih belum tahu. Jadi pada waktu saya memeriksa rencana kerja ke RKA, waktu itu ada apa semacam penilaian, saya peneliti penilaian rencana pembangunan di Sumsel ini. Setiap peserta itu nggak ada yang mencanangkan bagaimana pembangunan bundes. Saya kasih juga ya. Terbilang cuma bupati, kalau tidak peduli yang bundes itu salah satu bentuk dari. Nah sekarang ini sudah ada undang-undang cipta kerja yang menyatakan bundes itu badan hukum. Ada PP-nya lagi, PP 11 tahun 2021 bahwa bundes itu badan hukum. Jadi bagaimana cara? Nah ya, jadi kita dari KKB dan termasuk Bapak Ibu sekalian sebagai anggota, kita punya peduli tinggi sebenarnya. Terus saja dengan acara ini sangat positif sekali. Karena di sini kan ada pra dan pasca. Pra itu bagaimana kita menyiapkan SDM, baik itu dosen, mahasiswa, kelembagaan. Kalau itu sudah oke, maka pasca ini kita bisa kita lakukan. Makanya di sini kita minta bimbingan dari Lua Dikti dan semua rektor sebagai penasihat akan membantu. Saya kira kita sepakat sebenarnya bahwa semua rektor yang ada itu sepakat untuk membantu desa-desa itu dalam rangka meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Nah jadi saya kira ini penting supaya nanti training of trainer itu akan bermanfaat ke depan. Kenapa ini jadi prasyarat? Bagaimana kita membuat proposal, bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau dengan bekalan ini ya akan lebih baik. Makanya saya di Dikti juga sama ya. Saya dulu sama kalau kita mau semua kegiatan kalau belum masuk dalam berbagai training kita tidak akan diterima. Kalau zaman saya sudah lewat lah, saya tahun 90-an ya. Dulu enak ya. Yang namanya training itu dapat duit ya. Ya, saya dulu training apa itu 1 bulan bisa $1.000 karena enggaknya. Tapi sekarang enggak. Kita harus punya tekad bagaimana kita membangun diri kita dan membangun lembaga. Karena membangun diri kita itu modal investasi. Saya dulu punya prinsip, pokoknya saya sekolah, gimana caranya sekolah, dapat ini, dapat dokter, dapat apa, dapat guru besar, itu modal kita. Kalau semua sudah ada, tinggal jauhkan kita ya. Jadi ada sekali saya tetap memotivasi, kita dosen jangan lupa sekolah, jangan lupa berbagai kegiatan training ini, karena inilah yang membantu kita untuk ke depan. Oleh karena itu, saya harapkan teman-teman anggota KKB Bundes ya, maupun yang belum, marilah kita bersama-sama ya, membangun desa kita ini dan rangka kita menguatkan Bundes. Karena apa? Bundes itu salah satu badan hukum yang baru di Indonesia. Di undang-undang kita nggak ada selama ini yang namanya. Jadi semenjak adanya Bundes ini, mau tak mau kita harus ikut dapat ekspansi. Harus kita menyempurnakan diri kita
bahwa kita di bagian daripada pengembangan ekonomi pedesaan. Oke, saya kira itu saja ya. Saya terima kasih atas kegiatan ini, terutama pada Bu Rektor, Dharma dan Dikti, sehingga teman-teman kita akan bergulir nanti ikut kegiatan ini. Nanti mungkin kita akan adakan rutinitas ya. Jadi semua nanti dosen yang jumlahnya dari Ibu ini minimal 20% sudah cukup bisa ikut training ini. Kalau dari jumlahnya mungkin ada sekitar 5.000 kan 5.000 dosen gitu ya. Dapat 20% aja mungkin udah mulai jalan gitu ya. Nah sekarang tolong disambung yang teman-teman kita lain bahwa training ini manfaatnya apa ya. Bahwa training ini sebenarnya tidak hanya sifatnya pengabdian, tapi juga 3 dharma yang kita jalan, yang namanya pendidikan, penelitian dan pengabdian. Jadi diharapkan nanti mahasiswa kita itu dia sebagai melakukan kegiatan apa istilahnya itu magang, bikin skripsi di situ. Nah, saya kira dosennya juga nanti disebut melakukan kegiatan pelatihan, melakukan riset, melakukan pengabdian, segala lengkap. Jadi jangan sampai nanti berpikirnya ini kita akan datang terus saja ya. Kita tidak terpikir mau menjadi jabatan atau guru. Tapi setelah semuanya selesai, ngambil banyak di korek-korek. Tapi niat kita ya, niat kita pikir terus ya untuk mengembangkan ilmu dan menggunakan ilmu kita ke orang lain. Bukan masalah saya dokter ini. Saya terusan saja umur 40 udah guru besar ya. Maka saya sudah 4 kan. Tidak ada. Masa kerja 20 tahun berapa sudah 4 ya, makanya saya ingin memotivasi adik-adik sekalian ya, supaya tetap semangat. Covid ini tidak masalah, kegiatan tetap jalan. Saya nanti bulan depan mau adakan launching buku bersama. Ada 55 buku. Di masa Covid ini saya bimbing teman-teman saya, kita tulis buku besar ada berapa? 30 ditulis. Kayaknya ada 55 buku yang launching tentang itu. Jadi saya kira tidak ada hambatan semuanya. Tergantung bagaimana kita diri kita mengelola manajemen diri dan manajemen kelompok. Baik, itu saja. Saya kira mudah-mudahan training ini akan mendatangkan manfaat bagi kita semua, terutama bagaimana kita membangun Bundes yang bersaing tinggi dan Bundes yang sehat ini ke depan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rektor, kepada Padilan saya sebagai organisasi. Mudah-mudahan semuanya ini membawa manfaat dan mendatangkan rezeki kita semua. Bukan hanya rezeki orang lain, tapi rezeki kita juga. Itu saja. Saya akhiri. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KKP Bundes Sumatera Selatan atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus untuk membuka acara kita pada hari ini, yaitu POT Pendamping Bumdes dan Wira Desa dari Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang diwakili oleh Sekretaris Panitia kegiatan pada hari ini, kepada yang terhormat Ibu Mirsilina SSMI disilakan. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan sambutan yang mewakili Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Bapak Profesor Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Dharma, Ibu Dr. Tunda Ariana MPD. Yang terhormat Ketua KKP Bundes Sumatera Selatan, Bapak Profesor Dr. Johnny Emerson SH MPD. Yang terhormat narasumber kegiatan TOT Pendamping Bundes dan Wira Desa. Yang terhormat Panitia Pelaksana TOT Pendamping Bundes dan Wira Desa. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu dosen peserta TOT Pendamping Bundes dan Wira Desa. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua,
sehingga bisa melaksanakan dan berkumpul dalam acara TUT pendampingan BUMDes dan Wira Desa di Universitas Gunadarma Palembang pada hari ini Senin 24 Mei 2021. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dari Kepala RRT Wilayah 2, Bapak Profesor Dr. Yuliansa, yang seyogyanya hadir langsung di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk membuka acara kegiatan hari ini. Tetapi dikarenakan ada acara mendadak yang tidak dapat diwakilkan, maka beliau mohon pamit belum bisa menemui Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan walaupun tanpa kehadiran langsung, beliau berharap kegiatan TUT pendamping BUMDes dan Wira Desa ini dapat berlangsung dengan baik, lancar serta melampaui target. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Gunadarma Palembang, Ibu Dr. Sunda Ariana, serta segenap panitia yang telah bersedia menjadikan rumah pelaksanaan TUT pendamping BUMDes dan Wira Desa pada hari ini dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua KP BUMDes Sumsel, Bapak Profesor Johnny Emerson, beserta tim yang sudah peduli terhadap tridharma perguruan tinggi, di mana salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program pendampingan BUMDes ini. Dan tidak ketinggalan kepada narasumber yang telah bersedia berbagi pada TUT pendamping BUMDes dan Wira Desa. Semoga ilmu yang diberikan dapat dipraktekkan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami banggakan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Kami di RRT Wilayah 2 menghadapi tantangan yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020, meliputi melaksanakan pemetaan mutu pendidikan tinggi, melaksanakan fasilitasi pendidikan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi, melaksanakan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam menjamin penjaminan mutu eksternal, melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi, mengelola data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi, serta melaksanakan administrasi RRT. Terlebih situasi pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari setahun melanda dunia dengan berakibat turunnya pertumbuhan ekonomi di dunia global. Dampak lain dalam dunia pendidikan adalah terjadinya migrasi frontal dalam interaksi belajar mengajar yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya, yang begitu cepat, yaitu proses pendidikan yang biasanya kita lakukan adalah face-to-face interaction dengan mahasiswa. Sekarang proses belajar dilakukan secara daring maupun hibrid. Harapan kami semoga pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dan kita dapat berinteraksi seperti sedia kala. Bapak Ibu yang kami hormati, RRT Wilayah 2 kali ini dilaksanakan sidang TUT pendamping BUMDes dan Wira Desa yang bertujuan untuk menghasilkan dosen-dosen pendamping BUMDes yang memahami konsep bisnis dasar untuk pengelolaan BUMDes, mampu memilih unit usaha bisnis untuk BUMDes, menyusun anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUMDes dan rancangan perdes BUMDes, memahami manajemen dan tata kelola BUMDes, menyusun struktur organisasi dan BUMDes, serta membuat proposal di program Wira Desa BUMDes.id dan matching fund pada daerah. Selain kegiatan ini, RRT Wilayah 2 banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung dengan peningkatan mutu dosen, antara lain pendampingan penulisan hibah penelitian dan pengabdian, program profesorship yang diperuntukkan bagi dosen yang bergelar rektor dan rektor kepala, penyelenggaraan 23 conference,
baik nasional maupun internasional. Khusus untuk konferensi ini, harapan kami Bapak Ibu dosen dapat mewajibkan mahasiswa untuk mengikutinya serta kegiatan-kegiatan lainnya karena semuanya gratis. Untuk informasi dan update kegiatan RRDP wilayah 2 dapat Bapak Ibu lihat di semua media sosial resmi RRDP wilayah 2, baik Instagram, Facebook maupun Twitter. Adapun output hari kedua yang kami harapkan dari kegiatan ini adalah Bapak Ibu yang mewakili perguruan tinggi masing-masing dapat menjadi dosen yang handal dalam pendampingan BUMDes, di antaranya pendampingan dalam pelaksanaan revitalisasi BUMDes, pendampingan proyek desa dalam kegiatan MBKM, kegiatan pengabdian membangun desa dalam kegiatan MBKM, maupun kegiatan literasi keuangan, serta menjadi dosen yang dapat membantu program Scale Up BUMDes, di antaranya pembuatan proposal kegiatan di BUMDes ID, matching fund Kaderika, dan yang lagi diterbitkan adalah proposal program Wira Desa dari perguruan tinggi pendidikan RRDP wilayah 2. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 4 pesan yang ingin saya sampaikan. 1. Seriuslah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Mulailah berkolaborasi untuk meningkatkan jenjang karir Bapak Ibu dalam segala macam aspek dalam peningkatan karir profesi Bapak Ibu sebagai dosen. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti kegiatan RRDP wilayah 2 lainnya yang dapat dilihat di semua media sosial resmi RRDP wilayah 2 maupun laman web. Sesuai dengan tagline RRDP wilayah 2, kami bersama Anda, tim RRDP wilayah 2, ada di tengah-tengah Bapak Ibu selama 2 hari. Momen ini merupakan momen langka, oleh karena itu manfaatkanlah momen ini untuk berdialog dan berkonsultasi dengan tim RRDP wilayah 2 yang notabene Bapak Ibu harus temui di kantor langsung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan kepada Allah saya mohon ampun. Baik Bapak Ibu, mewakili Kepala RRDP wilayah 2 dan mengucapkan lapas malam. Kegiatan PUT pendamping BUMDes dan Wira Desa resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mirsini yang sudah mewakili dari Bapak Kepala untuk menyampaikan kata sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi, kami silakan untuk break dulu 10 menit. Silakan menikmati kudapan yang sudah ada di depan Bapak Ibu sekarang.